Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ruang saat teduh dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi tanggal 26 Juni 2026. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi yang indah ini, kepadamu kami berterima kasih atas hari baru ini. Engkau telah memberikan nafas kehidupan dan kesempatan yang baru untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita dan harapan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami di hari baru ini, tapi kami rindu Tuhan untuk dijamah oleh firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami untuk melangkah. Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah sedia dijamah firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi ini terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-5 sampai ke-10. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Namun, aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepadamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema bacaan kita yaitu hidup yang terus diperbaharui. Hidup yang terus diperbaharui atau dalam bahasa Toraja, katuan tu tontong dibarui. Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah melihat diri sendiri dengan jujur. Kita sering lebih mudah menilai orang lain daripada memeriksa keadaan hati kita sendiri. Kita bisa merasa tenang karena memiliki identitas sebagai orang percaya, aktif dalam pelayanan, atau dikenal sebagai orang yang religius. Namun, iman yang sejati tidak berhenti pada identitas atau pengakuan di bibir. Iman adalah kehidupan yang sungguh dibentuk oleh kehadiran Kristus di dalam diri kita. Karena itu, setiap orang yang percaya dipanggil untuk dengan jujur memeriksa kehidupan imannya di hadapan Tuhan. Paulus menentang orang-orang di Korintus untuk memeriksa diri. Ia berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Ia tidak menyuruh mereka menguji orang lain, tetapi menguji diri sendiri.
Iman mengarahkan orang percaya kepada Kristus. Karena itu, Paulus berkata, "Apakah kamu tidak menyadari bahwa Kristus ada di dalam kamu?" Paulus juga menegaskan bahwa tujuan dari pengujian ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun dan memulihkan jemaat. Ia ingin agar kehidupan mereka benar-benar dibentuk oleh kuasa Kristus. Menguji diri adalah undangan untuk melihat ke dalam diri dengan jujur. Kita mungkin rajin beribadah, aktif melayani, dan dikenal sebagai orang percaya. Namun pernyataannya tetap sama. Apakah hidup kita terarah kepada Kristus? Pemeriksaan diri bukanlah tindakan yang menakutkan, melainkan kesempatan untuk kembali menata hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika Kristus menjadi pusat hidup, kita tidak perlu takut menghadapi kebenaran tentang diri kita. Sebaliknya, kita bersedia untuk dibentuk dan terus diperbaharui olehnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Terima kasih karena melalui kehadiran-Mu lewat firman, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga jadi pelaku firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu, untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Kami bersyukur atas segala berkat, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan bagi bangsa kami. Ya Tuhan, kami mohon hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa, mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah. Tuntun mereka agar dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dengan jujur dan adil, untuk kesejahteraan rakyat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk setiap berkat, perlindungan, dan kesehatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi setiap anggota keluarga kami dalam setiap aktivitas dan perjalanan kehidupannya. Ya Tuhan, berkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan kami di dalam keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan yang kami ambil. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau senantiasa menjaga dan melindungi anak-anak kami kemanapun mereka pergi. Lindungi mereka dari segala bahaya dan pengaruh yang tidak baik. Berikan hikmat, kecerdasan, semangat, dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan yang Tuhan telah berikan. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Ya Tuhan, kami bersyukur sebagian anak-anak kami juga sudah terima rapot dan mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kiranya terus memberkati, memberikan hikmat, kepintaran daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, mungkin masih ada juga yang masih sedang ujian. Tuhan, kami mohon dengan kemurahan-Mu untuk memberikan kesehatan, kekuatan untuk mengerjakan soal-soal dengan baik. Tuhan, ingatkan apa yang mereka telah pelajari, sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, kiranya menganugerahkan kesehatan yang baik. Mereka senantiasa merasakan sukacita daripada Tuhan. Jauhkan mereka dari perasaan sepi, rasa kekhawatiran, dan biarlah mereka selalu merasakan kasih dan perhatian dari keluarga, sahabat, dan terutama dari penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa jika ada rekan-rekan kami yang kurang sehat. Tuhan, pulihkan
berkati tangan-tangan yang merawat, berkati setiap obat dan makannya dimakan, sehingga mereka cepat pulih. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Jadilah sesuai rencana-Mu, karena kami percaya rencana-Mu itu indah dan penuh sejahtera. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.